Perkenalkan, nama saya Devita Tegar Sevira dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Berikut ini analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan, posisinya dalam suatu wacana, bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman serta kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi dan memarginalkan kelompok lain. Selanjutnya, pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Analisis Theo van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor bisa seseorang atau kelompok ditampilkan dalam pemberitaan, yaitu dilihat dari dua pusat perhatian sebagai berikut. Yang pertama, proses pengeluaran atau exclusion. Apakah dalam suatu berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu? Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam berita mengenai pemerkosaan. Apakah wanita dan laki-laki ditampilkan secara utuh? Ataukah ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah kalau, misalnya laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah. Pemerkosaan itu adalah masalah wanita itu sendiri. Merekalah yang menjadi penyebab sehingga diperkosa. Jadi, exclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari pemberitaan. Yang kedua, proses pemasukan atau inclusion. Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Penjelasan pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen secara rinci dapat dilihat pada slide selanjutnya. Exclusion. Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor, seseorang atau kelompok dikeluarkan dalam pembicaraan, diantaranya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya, pasifasi merupakan sebuah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Aktif. Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Yang kedua, pasif. Seseorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Di sini, aktor, pelaku, polisi disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, aktor tersebut hilang dalam pemberitaan. Sebab yang lebih dipentingkan dalam pemberitaan adalah objek. Korban penembakan. Apakah akibat buruk dari pola kalimat semacam ini? Pertama, aktor atau pelaku hilang dari pemberitaan. Wartawan dan khalayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelaku.
Yang kedua adalah nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja verba menjadi kata benda atau nomina. Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan an. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dalam bentuk kalimat aktif. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjukkan pada apa yang dilakukan atau proses oleh subjek. Kalau dipakai kata menembak, selalu membutuhkan dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada di dalam kalimat agar ia bisa berbunyi dan mempunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak membutuhkan subjek karena ia bisa hadir mandiri dalam kalimat. Kata penembakan tidak membutuhkan kehadiran subjek. Ia bisa hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Verba. Polisi menembak seseorang mahasiswa yang sedang demonstrasi hingga tewas. Yang kedua, nominalisasi. Seseorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek, karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Yang ketiga, penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa, dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. B. Inclusion. 1. Diferensiasi indiferensiasi. Suatu peristiwa atau seseorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Hadirnya inclusion, peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan itu, menurut Theo van Leeuwen, bisa menjadi penanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa dipresentasikan dalam teks. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Indiferensiasi. Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok kerja. Diferensiasi, buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok kerja, sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Dalam kalimat pertama, jelas dikatakan para buruh mogok kerja, sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap pekerja dengan para direksi. Teks ini memarginalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruh ngotot mogok kerja. Di pihak lain, ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi dengan menawarkan perundingan. Yang kedua, objektivasi atau abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret atau yang ditampilkan adalah abstraksi. Misalnya antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi sebagai berikut. Objektivasi. PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. Abstraksi. PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan.
Yang ketiga, nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor, seseorang atau kelompok, atau mengenai suatu permasalahan, seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori itu sebetulnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada halayak. Bandingkan, misalnya dua kalimat berikut. Nominasi. Seseorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Kemudian kategorisasi. Seseorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Kedua kalimat tersebut artinya sama, yakni ada seseorang laki-laki yang membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi karena membawa obat-obatan terlarang. Pemberian kategori berkulit hitam sama sekali tidak merupakan tambahan informasi yang berguna siapa sebetulnya laki-laki itu. Yang keempat, nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya, dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Misalnya pada contoh berikut ini. Nominasi. Seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Identifikasi. Seseorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya ia diperkosa. 5. Determinasi dan indeterminasi. Dalam pemberitaan seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi seringkali juga tidak jelas atau anonim. Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seseorang aktor sosial tersebut disebut dalam suatu teks. Yang kelima, asimilasi individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misalnya, dalam suatu demonstrasi, mahasiswa di Jalan Cendana yang menuntut Soeharto diadili. Dalam demonstrasi itu, Adi, seorang mahasiswa tertembak oleh polisi yang bernama Parman. Peristiwa itu dapat diberitakan dengan menyebut kategori mahasiswa dan polisi itu secara jelas. Dapat juga diberitakan kumpulan mahasiswa dan polisi sebagai berikut. Individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak Parman, seorang polisi di Cendana kemarin. Asimilasi. Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi, karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas. Kalaupun misalnya tidak disebut dalam teks, berita tetaplah menegaskan bahwa yang meninggal dalam demonstrasi tersebut adalah satu orang mahasiswa. Hal ini berbeda dibandingkan dengan kalimat kedua, dalam bentuk asimilasi. Dalam kalimat ini tidak disebut Adi, mahasiswa yang meninggal, tetapi yang diacu adalah komunitas yang bernama mahasiswa. Demikian juga dengan Parman, yang disebut adalah polisi. Memang benar, Adi adalah mahasiswa dan Parman adalah polisi.
tetapi dengan membentuk kalimat dalam bentuk asimilasi, kesan yang ditangkap halayak menjadi berbeda. Yang keenam, asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. C. Kerangka analisis. Theo van Leeuwen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita. Theo van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam suatu pemberitaan. Theo van Leeuwen amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor, seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Menurut Theo van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam sebuah pemberitaan. Yang pertama, eksklusi. Apakah dalam teks berita itu, aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan? Kemudian yang kedua, inklusi. Bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam sebuah pemberitaan? Sekian penjelasan saya mengenai materi analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.